Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Masuk ke bab baru, babul musaqah wal ijarah ya. Hah? Ini sudah ya? Bab musaqah dan ijarah sudah belum? Berarti sekarang bab 16. Udah dibaca belum hadis-hadisnya itu? Oh, bab baru kemarin penjabarannya ya? Ya maaf. Ya baru kemarin penjabarannya, berarti sekarang kita bahas hadis-hadisnya. Dari penjabarannya sudah dipahami ya. Musaqah kerjasama ya antar apa itu? Petani dengan pemilik lahan begitu. Kalau ijarah sewa. Nah, ini ada pembahasan yang berbeda antara musaqah dan ijarah. Baik. Lihat di situ an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW ya amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samar au zar'in, muttafaqun alaih. Ini sudah ini kalau nggak salah. Ya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau amala ahla Khaybar. Beliau pernah melakukan muamalah ya dengan penduduk Khaybar ya. Penduduk Khaybar dengan syarat kepada seorang ya bisyarti ayakhruja minha ya, muamalah dengan memperoleh setengah dari buah-buahan atau zar'in, bagi dua. Wa fi riwayatin lahuma, masih riwayat dari keduanya dari Bukhari Muslim, fasa'alu, mereka bertanya, ayyukirahum biha ala ayyaku amalaha walahum nisfu as-samar. Ya, disebutkan bahwasanya orang-orang Khaybar meminta kepada Nabi agar mereka menetapkan tugas mereka, amalnya apa, ya, tugasnya walahum nisfu samar, tapi mereka mendapatkan bagian separuh dari buah-buahan kalau panen. Faqala lahum Rasulullah SAW, nukirukum biha ala dzalika ma syi'na. Maka kata Nabi, kami telah menetapkan kepada kalian dengan ketentuan seperti yang kami kehendaki. Faqarru biha hatta ajalahum umaru. Ya, maka Nabi SAW mengikuti ketetapan tersebut hingga akhirnya Umar mengusir mereka, mengusir dari Khaybar. Karena orang-orang Khaybar ini adalah Yahudi. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW dafa'a ila Yahudi Khaybara nakhla Khaybara wa ardaha ala ayatamiluha min amwali walahu syatru samariha. Di dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, yaitu nakhla Khaybar, pohon korma di tanah Khaybar, wa ardaha, dan tanahnya, ya, ala ayatamiluha min amwalihim, dengan syarat mereka mengerjakannya dengan modal mereka, ya, dari mereka pupuk segala macam, ya, walahu syatru samariha, nanti mereka dapat separuh, ya, dapat separuh. Baik. Maka yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, sah akad musaqah antara pemilik lahan dengan penggarap. Ya. Nah, itu musaqah atau muzaraah. Ya. Nanti ada musaqah, ada muzaraah. Kalau musaqah ya, itu ialah musaqah, akad muamalah antara pemilik lahan dengan penggarap, yang nanti buahnya dibagi menjadi dua. Ya, misal saya punya lahan, saya melakukan akad kepada penggarap. Saya akad musaqah dengan kau, wahai petani, ya, pada kebun anggur saya ini, kebun anggur atau kebun mangga, ya. Nah, kamu rawat setahun pakai modal kamu, pupuk segala macam, ya, nanti dibagi dua. Nanti dibagi dua, ketika si penggarap mengatakan saya terima, berarti sah.
Ya, mesti ada akad sigoh. Karena rukun musakoh itu 6. Masih ingat kemarin? Yang pertama ada al-malik, sang pemilik tanah. Yang kedua al-amil, penggarap. Yang ketiga amal, pekerjaannya apa? Yaitu menanam buah. Yang keempat hasilnya buah. Yang kelima sigohnya. Ya, sigohnya. Nah, yang keenam objek dari pekerjaannya. Ya, kebun dan buahnya. Baik, itu mengenai musakoh. Ya. Dan syarat pada buah musakoh, ialah buah untuk dibagi berdua, pemilik dan penggarap. Ya. Yang berikutnya nih, bagiannya harus jelas. Apakah separuh, tapi tidak ada ketentuan 50-50. Boleh 60-40, terserah. Yang penting ada ketentuan. Ya, yang penting ada ketentuannya. Nah, baik. Dan perlu diperhatikan mengenai objek dalam musakoh, ya ini menggarap ya kebun untuk buah, misalkan untuk anggur. Perhatikan, kalau musakoh sebagian ulama membatasi hanya pada kurma dan anggur. Nanti kalau padi gimana? Muzaroah namanya. Muzaroah. Ya. Kalau pada padi, gandum itu namanya muzaroah. Nah, kalau musakoh hanya khusus anggur dan kurma. Nah, buah yang lain tidak boleh diakati dengan akad musakoh. Nah, ini ya. Kenapa khusus anggur dan kurma? Karena anggur dan kurma adalah buah yang wajib dizakati. Ya, buah yang wajib dizakati. Nah, hasil yang lain memang mangga nggak ada zakatnya. Ada zakatnya juga. Ada zakatnya juga. Itu zakat pertanian. Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, kemudian ya mengenai akad musakoh itu nggak boleh lahannya kosong, ibu-ibu. Jadi udah ada tunas atau udah ada pohonnya kecil, belum berbuah. Jadi jika melakukan akad musakoh, sebelum pohonnya ditanam alias tanahnya masih kosong, itu tidak sah. Ya, karena menanam bukan bagian dari akad musakoh. Karena penggarap hanya dia itu merawat, ya, merawat dan seterusnya. Nanti permasalahannya beda dengan muzaroah. Ya, baik. Jadi mesti ada pohonnya. Dan pohonnya itu, ya, nanti ketika sudah ada akad, jadi kewenangan si amil, bukan lagi kewenangan si malik, pemilik lahan, tapi kewenangan si penggarap. Ya. Nah, ya. Nah, kemudian akad musakoh ini kan tadi pohon, sudah ada pohon. Buahnya kalau udah ada boleh apa enggak? Boleh kalau belum matang. Kalau sudah matang enggak sah. Ya, tidak sah. Ya. Jadi mengenai akad musakoh, buahnya tersebut belum matang kalau ada buah. Nah, ya kalau sudah ada buah berarti buahnya belum matang. Nah, kalau muzaroah dia adalah akad pemilik lahan menyerahkan lahan nih, bukan tanam pohon, berarti lahan, ya, untuk ditanam oleh penggarap padi misalkan, ya ditanam. Nah, namun perlu diperhatikan, si benih dan biaya berasal dari pemilik tanah. Baru nanti hasil dibagi dua. Ya, baru hasil nanti dibagi dua. Nah, perlu diperhatikan nih. Ini mengenai muzaroah. Ya, muzaroah. Yang banyak di Indonesia, misal ibu punya sawah di kampung, tapi kan nggak mungkin keluarga ibu yang menggarap.
Ya. Nah, ini perhatikan, biaya benih dan lainnya berasal dari pemilik tanah. Ternyata panen. Panen kan nanti wajib zakat ya. Kalau hasilnya minimal 5 wasak. Ya, di bab zakat itu sudah pernah kita bahas. Ya, 5 wasak. Nah, ternyata biaya biaya produksi, biaya apa tuh? Biaya pertanian itu kalau dihitung-hitung sama hasil sedikit. Apakah wajib zakat? Kalau sudah sampai 5 wasak ya wajib zakat. Begitu. Wajib zakat. Nah, kita lanjut lagi di hadis berikutnya. Wa an Hanzalata ibni Qais. Dari Hanzalah bin Qais radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Rafi'a ibn Khadij. Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu an kira'il ard bidhahab wal fiddati, terkait menyewakan tanah dengan emas dan perak. Faqala la ba'sa bih. Maka beliau menjawab, yaitu Rafi' bin Khadij, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Wa inna makanan nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah alal bamaziyanat. Sesungguhnya orang-orang dahulu di zaman Rasulullah SAW menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air. Ya, pepohonan yang tumbuh di tepi sungai. Nah, wa aqbalil jadawil, ya, wa asya'a minaz zara', ya, atau yang pepohonan yang tumbuh di hulu sungai dan beberapa macam jadi jenis tambahan tanaman, ya. Wa yahliku hada wa yaslamu hada. Lalu di antara tumbuhan itu ada yang yahlik, ada yang mati, ada yang yaslam, ada yang selamat, bisa dipanen. Wa yaslamu hada wa yahliku hada. Yang ini ada yang selamat, yang ini ada yang mati pohonnya. Walam yakun linnasi qira'un illa hada. Ya, dan orang-orang tidak memiliki sewaan yang lain kecuali itu aja. Walidzalika zajara anhu. Oleh karena itu, ya beliau melarangnya, yaitu Rasulullah SAW melarangnya. Fa amma syai'un ma'lumun. Jadi di masa Nabi dulu sahabat menyewa dengan sesuatu hal yang belum jelas. Belum jelas. Jadi disewa pakai pohon ini, pakai pohon itu, nanti hasil buat kamu. Ternyata ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Ya, begitu ya. Maka Nabi zajara anhu, melarang, mencegah hal tersebut. Fa amma syai'un ma'lumun fa madmumun fala ba'sa bih. Nah, adapun sesuatu hal yang pembayaran sewanya itu dengan sesuatu hal yang sudah diketahui, ya, yang madmun, yang bisa dijamin, ya, itu tidak mengapa. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Wa fihi bayanun lima ujmila fil muttafaq alaih min itlaqin nahi an qira'il ard. Di dalam hadis ini juga terdapat keterangan penjelasan menyeluruh tentang larangan sewa tanah, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini adalah jawazu qira'il ard, yaitu boleh menyewa tanah dengan ujrah, dengan bayar sewa yang maklumah, yang diketahui, apakah dari perak dulu mata uangnya perak, dinar itu emas, dirham itu perak mata uang, ya, atau uang-uang yang lainnya sekarang uang kertas, wa sairil asya, ya, al mutaqawwimah yang memiliki harga. Nah, itu. Baik. Wa hurmatu dzalika in kana fihi ghararun. Nah, ini namun tidak boleh bayar sewa dengan sesuatu hal yang goror, yang menipu, yang enggak jelas, ya, yang masih gambling, itu enggak boleh. Ya, saya sewa rukonya dong. Ya, bayar berapa? Bayarnya sewanya per tahun 20% dari hasil laba saya setahun. Oh, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kecuali dia mau perjanjian yang lain, itu enggak boleh. Iya, kalau untung, kalau rugi, nah, itu enggak boleh. Ya. Nah, di zaman Nabi
berdasarkan keterangan Rafi bin Khadij, orang-orang menyewakan tanah dengan imbalan tertentu yang belum jelas, pakai pohon, ada yang di hulu sungai, ada yang pepohonan lain, ada yang di pinggir sungai, ya, dan semacam ini dilarang. Ya, kenapa? Karena nanti merugikan. Ya, merugikan. Merugikan salah satu pihak, apakah yang menyewa atau si pemilik lahan, pemilik tanah. Nah, baik. Kemudian Wa'an Sabit ibn Dhahhak. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an muzara'ati wa amara bil mu'ajarah. Rawahu Muslim Aidon. Ya. Dari Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah SAW naha melarang anil muzara'ah. Melarang muzara'ah. Tadi ya muzara'ah. Ya. Memberikan tanah garapan pada orang lain dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Wa amara bil muajarah, dan Nabi malah memerintahkan agar ada sewa menyewa saja. Ya, sewa menyewa saja. Nah, ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini berarti dari hadis ini muzara'ah itu kan tadi ya yang kita pahami. Nah, ya. Bolehnya pakai muajarah, sewa menyewa. Kalau mujarah kan itaul ard liman yazra'uha. Yaitu menyewakan tanah, memberikan tanah kepada orang yang mau menggarap, bukan disewa, kayak mau akad. Dari hadis ini jawaz qira'il ard bi ujratin ma'lumatin kama marra. Boleh menyewa tanah dengan biaya yang jelas. Ya. Sebagaimana yang berlalu. Nah, sementara di hadis ini, riwayat Muslim ini kok muzara'ah dilarang. Nah, larangan muzara'ah perlu diperhatikan di sini fi awalil amr. An-nahyu 'anil muzara'ah kana fi awal amr. Li hajatin nas ilal ard. Wa qaulul muhajirina lam yakun lahum ardun. Ini di awal-awal ketika baru di Madinah. Ya, di awal-awal aja. Nanti di akhir boleh. Makanya kalau kita belajar usul fikih ada nasikh mansukh. Ini hukumnya mansukh, sudah dihapus. Jadi ini di awal aja. Di awal. Kenapa? Dilarang di awal-awal sebab umat Islam memerlukan tanah. Waktu itu kaum muhajirin, atau ibu muhajirin ya, orang-orang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka belum memiliki tanah di Madinah. Ya. Baik. Fa amaral ansara bitakarrum bil muwasah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang Ansar untuk bermurah hati, toleran dalam membantu orang muhajirin. Jangan pakai akad muzara'ah. Ya. Jangan pakai akad muzara'ah dulu. Summa ubiha dzalika. Kemudian di akhir baru diperkenankan muzara'ah. Faqad amala sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar ayazru al-ard. Bahkan Nabi melakukan muamalah muzara'ah dengan penduduk Khaybar yang tadi hadisnya udah lewat di awal. Ya, nah itu. Ya, muzara'ah. Kalau musaqah anggur kurma. Yang lain muzara'ah. Nah itu. Ala nisbi ma yakhruju minha. Dengan perjanjian mereka dapat separuh. Rasul dapat separuh dari panen. Wastamara dzalika fi asri Abi Bakrin wa Umar. Dan itu terus berlanjut di masa Abu Bakar dan Umar seterusnya. Ya. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan kok di hadis ini dilarang ini muzara'ah yang ini. Ya, kata para ulama, an-nahyu mahmulun 'alal muzara'ah allati yadkhuluha katsirun minal jahala wal gharar. Nah, yang dilarang di muzara'ah di hadis ini ialah muzara'ah yang di situ banyak terkandung jahalah, gharar, ketidakjelasan, ketimpangan, ketidaktahuan. Ya, berapa bagi hasilnya begitu. Ya. Nah, ibu mau akad dengan penggarap tanah dari sawah ibu, padi. Ya, kemudian ada gharar, ketidakjelasan. Pihak penggarapnya mengatakan, oh, apa namanya, panen uang itunya dari saya, atau ibu mengatakan uang pupuk dari kamu sendiri penggarap. Nah, itu nggak boleh.
Karena tadi syarat muzaroah bahwasanya modal itu dari pemilik tanah. Berarti itu yang muzaroah tidak diperkenankan. Sudah, ini berarti selesai pembahasan muzaroah dan musaqah. Berarti sekarang kita masuk ke ijarah. Ya, ijarah itu sewa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama Rasulullah SAW wa a'tal ladzi hajamahu ajra walau kana haraman lam yu'tih rawahu al-Bukhari. Ya. Nah, ini sekarang upah dibawakan dengan kisah bekamnya Nabi. Tahu ya bekam, Ibu pernah bekam kan? Ibu pernah bekam bayar apa gratis? Enggak, saya serius. Ini ada ininya nih. Bayar. Bayarnya ditentukan oleh dia apa seikhlas Ibu? Hah? Ada harganya. Oke. Nah, ini berarti dibahas di sini. Ya, dibahas di sini mengenai kalau sama teman baru deh tuh ya. Jadi terserah deh berapa gitu ya. Perhatikan ya. Bekam, kalau kita dibekam, bedain ya posisi tukang bekam dan yang dibekam. Saya bukan tukang bekam. Apalagi tukang beling, tukang bekam keliling. Nyebutnya begitu katanya. Baru dengar juga. Ya, saya bukan tukang bekam. Kalau kita berprofesi dari tukang bekam, ini dikatakan oleh para ulama makruh. Apalagi jadi sumber penghasilan. Ya, makruh. Apalagi jadi sumber penghasilan. Ya, bahkan tukang bekam itu ya diibaratkan orang yang memiliki derajat yang rendah dalam Islam di orang Arab dulu. Rendahan lah. Nah, zaman sekarang terbalik. Nah, jangan jadi tukang bekam. Jadi kalau ibu mau ngebekam, ya udah keterampilan, skill aja. Skill untuk membantu kaum muslimin. Ya, untuk membantu kaum muslimin yang dia butuh pengobatan ya, bekam dan semisalnya. Nah, kemudian bagi kita yang dibekam, kita dianjurkan membayar. Kita dianjurkan membayar. Jangan kita bilang, oh kan bekam makruh, ngapain ente minta bayaran? Jangan. Nah, di sini ya, perlu diperhatikan. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas annahu qol radhiyallahu anhuma beliau mengatakan ihtajama Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berbekam. Dan semua riwayat nggak pernah Nabi membekam, tapi dibekam. Ya. Wa a'talladzi hajamahu ajrah, dan Nabi memberikan upah. Nabi SAW memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Kata Ibnu Abbas apa? Walau kana haraman lam yu'tih. Seandainya ya upah bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikannya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Berarti dari hadis ini boleh berobat dengan berbekam. Ini yang pertama. Boleh berobat dengan bekam. Yang kedua, apakah bekam itu sunnah atau tidak? Nah, ini yang jadi permasalahan oleh para ulama. Apakah bekam termasuk sunnah atau tidak? Nah, banyak ulama mengatakan, ulama-ulama kontemporer, mereka membawa hukum bekam itu cuma dua. Ada yang pertama mubah, ini banyak ulama kontemporer. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan mubah. Nah, saya barakallahu fikum. Cuman ini aja. Bahkan ada yang mengatakan dia mubah, bukan sunnah. Inilah pendapat para ulama banyak zaman sekarang. Ya, ada yang mengatakan dia sunnah jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan, bukan dikit-dikit berbekam, dikit-dikit berbekam. Ya, Nabi katakan asyifa'u fi salasah. Kesembuhan itu pada tiga hal. Syurbati asal, minum madu, wasyatratil mehjam, sayatan pisau bekam, disayat. Nah, cuman zaman sekarang di transet ya. Dituncep pakai kayak itu. Ya, itu sebagian orang ada yang keras ya, pembekam yang keras yang pokoknya mesti sayat gitu.
Okelah, kita toleran. Wa kainari, ya, dan terapi besi panas pakai kai. Ya, wa anha ummati anil kai. Tapi aku larang umatku dari kai. Dilarangnya umat dari kai besi panas itu kenapa demikian? Karena orang Arab punya semboyan dulu. Ya, akhirud dawa kai. Nah, kalau yang lain obat-obat udah nggak ada yang mujarab, paling mentok-mentoknya hanya kai. Berarti kai, tahu ibu kai? Berobat dengan besi panas, terapi. Orang Arab dulu, tawakalnya kalau sakit, sakit berat, itu pada kai. Bukan lagi kepada Allah. Makanya dimakruhkan. Nah, tapi kalau tidak tawakal sama kai, tawakal sama Allah, boleh. Para sahabat dahulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berobat dengan ya besi terapi besi panas pakai kai. Itu enggak apa-apa. Ya, ya. Nah, ya. Oh, nanti hadis berikutnya tuh. Kalau ibu baca, hadis berikutnya. Kasbul hajam khobis. Terjemahin coba. Ada terjemahnya kan? Hadis berikutnya. Hadis berikutnya ada nggak? Ah, itu. Itu dia. Ini ya. Nah, nanti di hadis berikutnya ini kita bahas ya. Nah, ini kita bahas yang mengenai bekam itu sunnah atau mubah. Intinya pendapat yang banyak diambil ulama dia mubah. Ya, terus kita mau bekam nih. Ya mubah. Tapi kan biar dapat pahala gimana? Ya, biar dapat pahala ya udah. Ya. Pertama, kita benarkan aja sabda Nabi tentang bekam yang kayak hadis tadi ya. Baik, itu yang pertama. Kan ada hadisnya, berarti kita mau ngikutin hadis. Yang kedua, kita niatkan dengan berbekam agar kita efektif, maksimal dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Nah itu, biar jadi ibadah. Namun bekam itu sendiri, dia bukan sunnah menurut pendapat banyak ulama. Ya, baik. Sudah ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Hadis berikutnya, nah ini yang ibu tanya. An Rafi ibn Khadij. Dari Rafi ibn Khadij. Dari Rafi ibn Khadij. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda. Kasbul hajjam. Hajjam itu tukang bekam. Kasbul hajjam. Upah hasil dari tukang bekam. Khobis. Terjemahan ibu apa? Khobis? Hah? Kalau di terjemahan jelek. Nah, khobis itu dalam bahasa Arab. Deni. Rodi. Jelek, kotor, rendahan. Semua maknanya mencakup di situ. Jelek, kotor, rendahan. Makanya kalau perempuan mau nikah, lihat calon suaminya kerjanya apa? Tukang bekam. Enggak ada. Enggak. Katanya tadi Nabi memberikan upah kepada tukang bekam. Kata Ibnu Abbas kalau haram tentu Nabi tidak memberikan. Kan gitu ya. Gimana mengkompromikan hadis Ibnu Abbas dengan hadis Rafi bin Khadij ini? Ya, kata para ulama sebagaimana di buku yang saya bawa ini, Tuhfatul Kiram, Syarah Bulughul Maram, inna kasbal hajjam laisa minal makasib at-tayyibati. Nah, hasil yang diperoleh oleh tukang bekam itu bukan termasuk hasil yang baik. Namun tidak haram. Paham ya? Tidak baik, jelek, buruk, tapi tidak haram. Karena enggak semua yang tidak baik, buruk, itu otomatis haram. Tidak demikian. Ada yang makruh. Fayanbaghi li muslimin ayyatajannaba anhu ila istaghna bi ghairi. Nah, sepatutnya seorang muslim menjauhi ya, ngambil upah dari bekam kalau memang dia masih bisa yang lain. Wabidzalika yajma'u baina hadzal hadis wal hadis as-sabiq.
Nah, oleh karena itu ini yang mengkompromikan antara hadis ini dan hadis sebelumnya, hadis Ibnu Abbas. Nah, ya, nanti bisa dipahami ya. Jadi udah paham sekarang, tukang bekam, jangan berprofesi jadi tukang bekam. Tapi kalau punya skill bisa, karena dulu pernah ikut training, pelatihan bekam, gimana nih, orang-orang udah terlanjur. Boleh nggak nerusin? Boleh. Dengan niat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Jangan kasih tarif. Jangan kasih tarif. Mereka kasih ya, alhamdulillah. Terima boleh nggak? Terima boleh. Jangan kasih tarif. Ya, karena kata Ibnu Abbas kalau itu haram Nabi tentu tidak akan memberikan. Masa haram? Kalau haram Nabi masa ngasih yang haram sih? Tapi Nabi bilang tukang bekam itu jelek upahnya. Nah itu ya. Upahnya itu jelek. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, saya punya tuh teman bekam itu tukang bekam. Ada nggak ibu-ibu yang teman itu tukang bekam? Ibu yang tukang bekam? Ah, ya. Ya, kalau ibu bekam sendiri buat anak-anak kan nggak apa-apa kan. Masa ya anak ibu ditagih juga. Ah, itu ya. Nah, ini misalkan nih ada keluarga, Mbak, Mbak bekamin saya dong, Mbak. Ya, ibu bekamin. Ya udah, jangan anggap itu profesi, tapi skill untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dia kasih, terserah ibu mau ibu terima apa enggak. Gitu. Ya. Kalau diambil boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nah, nah itu kalau apalagi udah jadi profesi, nah itu enggak bagus ya. Enggak bagus. Enggak bagus kan? Ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, salasatun anna khasmuhum yaumal qiyamah rajulun a'ta thumma ghadara wa rajulun ba'a. Ya, hurran fa akala samanah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Ya, perhatikan di sini kata Nabi, salah satu ada tiga golongan, anna khasmuhum, aku adalah lawan bertikai dia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Rajulun, seorang pria yang a'tabi summa ghadara. Seorang pria, seseorang ya, yang memberikan kepadaku, memberikan perjanjian kepadaku, kemudian dia mengkhianati. Dia memberikan perjanjian atas namaku, tapi dia berkhianat. Ya. Warajulun ba'ahuron, dan kedua, orang yang menjual orang merdeka, dijual sebagai budak. Ini budak nih, padahal dia merdeka. Fa'akala samana, kemudian dia memakan hasilnya. Warajulun istajara ajiran. Yang berikutnya, seorang yang mempekerjakan pekerja, fastaufa minhu, kemudian dia sudah memenuhi janjinya, artinya dia sudah bekerja dengan baik, walam yu'tihi ajrah. Namun tidak diberikan upahnya. Diperbudak. Ya, diperbudak. Maka ini diharamkan. Ini diharamkan. Ya. Hubungannya dengan sewa menyewa apa? Nah ini dia, sewa menyewa. Ya. Udah disewa tapi tidak dibayar. Udah disewa tapi tidak dibayar. Nah ini nggak boleh. Nah terkait sewa ijarah kita belum bahas mengenai ya definisinya, perinciannya, rukunnya, syaratnya ya. Ya ijarah itu ya
Kan dia ongkos ya. Dia akad atas suatu manfaat. Ya, manfaat apakah itu jasa yang sudah diketahui. Ya, dan menerima untuk diserahkan pada orang lain dan boleh digunakan dengan membayar ya, biaya ongkos yang sudah diketahui. Dia akad, berarti ada ijab kabul atas suatu manfaat. Berarti di sini transaksi ya apa namanya? Mesti ada suatu manfaat. Saya sewa barang ini, nah itu yang manfaat. Saya sewa toko ini, rumah ini, itu ada manfaat. Nah, yang sudah diketahui, ya, jangan menyewa sesuatu hal yang nggak diketahui. Saya mau sewa ruko yang ada di deretan Kalimalang, pokoknya deretan situlah, nggak bisa. Mesti lihat, mesti tahu. Ya, baik. Nah, kemudian ya rukun dari ijarah sewa menyewa itu ada 4. Ada 4. Yang pertama sigot yaitu redaksi dari akad. Saya mau sewa dong ruko kamu. Berapa setahun? 30 juta. Oke, saya terima. Nawar deh. Oh, nggak bisa pas. Itu sigot. Yang kedua, berapa biayanya, ongkosnya? 30 juta. Gitu. Rukun yang kedua, biayanya, ongkosnya. Rukun yang ketiga, manfaatnya. Manfaatnya. Harus yang bermanfaat. Nah, rukun yang keempat, ada 2 orang yang melakukan akad. Orang yang menyewakan dan yang menyewa. Nah, contohnya seperti yang kita sering ya lakukan. Nah, mengenai ongkosnya itu biaya itu harus jelas. Ya, misal 30 juta, 30 juta. Nah, ini mengenai apa namanya? Ijarah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajrat kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling patut kalian ambil dari upah adalah upah mengajarkan kitab Allah, Al-Quran. Nah, berarti boleh nggak mengajar Quran ngambil upah? Boleh. Jawazu akhdil ujrah ala ta'limil Quran. Boleh mengambil bayaran dari mengajarkan Quran. Ya. Nah, apakah berlaku ijarah di sini? Nah, baik. Apakah berlaku ijarah? Ijarah sendiri tadi ada ongkosnya ya. Ongkosnya sudah diketahui. Gitu kan? Nah, apalagi? Nah, perhatikan di sini. Kebanyakan guru-guru Quran ya yang bukan les yang di lembaga yang udah ada bayaran tertentu itu akad ijarah namanya. Ya. Nah, yang ibu panggil ke rumah yang dia ya udah seikhlasnya lah gitu ya. Ya. Ya enggak? Kan begitu ya. Apakah itu akad ijarah atau bukan? Bukan akad ijarah. Itu bukan akad ijarah. Perhatikan ya. Kalau dia datang, ibu bayar ngajarin Iqra. Ya. Itu bukan akad ijarah. Ya, kalau ada akad ijarah jelas. Ya, sepekan berapa kali, ya segala macam. Nah, ya. Terus kalau nggak hadir berarti dipotong gajinya. Nah, itu akad ijarah. Tapi kalau guru ngaji yang datang segala macam itu bukan akad ijarah.
Yang ibu bayar seikhlasnya, kasih amplop. Nah, itu bukan akad ijarah. Ya, itu berarti apa? Hasil itu bayar ongkos bukan? Bukan. Ya udah, ya, tabaruk. Ibu memberikan tabaruk aja, kebaikan aja. Ibaratnya balas jasa lah, balas jasa. Ya. Nah, kalau dia menentukan tarif berarti berlaku akad ijarah. Kalau dia nggak hadir berarti potong. Begitu. Jangan dia terima juga. Nah, itu. Menentukan tarif boleh apa enggak? Boleh kan ibu ituin anak, ibu di pesantren ada tarifnya kan? Udah ditentuin kan? Emang belajar Quran kan di pesantren? Udah ditentuin nggak uangnya? Udah, ya itu akad ijarah. Privat. Akadnya ijarah nggak? Hmm? Ya, kalau ditentuin, oh segini, oh itu ijarah. Tapi kalau dia bilang, udah gampang, saya kelasnya aja. Nah, itu bukan akad ijarah. Paham sini ya? Nah, ibu mondokin anak. Siapa yang anaknya mondok? Di sekolah. Di sekolah, di pondok. Itu akadnya akad ijarah. Afwan. Yang akad ijarah itu bukan ibu. Tapi pihak pondok dengan guru-guru. Kan udah ditawarin, mau nggak kerja di sini, ngajar. Gaji sebulan sekian. Mau. Nah, itu akadnya akad ijarah. Udah ditentukan gajinya. Baik. Bisa dipahami sini ya. 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 Hadis setelahnya. Lihat setelahnya. U'tu al-ajira ajrah qabla ayajifa arafah. Ya. Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Wafil babi, di bab ini juga, dalam bab ini juga, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, inda Abi Ya'la wal Baihaqi wa Jabir inda Tabarani kullu hadis. Ya. Ya. Berarti dari hadis ini apa? Ujubul mubadarah. Wajibnya bersegera membayar upah. Misal akadnya begini. Mau kerja di sini enggak? Gaji sebulan. Perhatikan, sebulan. Sebulan. Sebulan itu berapa hari, Bu? 30 atau 29. Gak ada yang 31. Gak ada yang 31. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Sebulan itu segini, kalau ibu lihat tangan saya, Nabi itu ngasih 5, jarinya 5-5. Dibuka semua. Segini 10, segini 10 lagi 20, segini. Yang terakhir jempolnya 1, ibu jarinya dilipat 29. Sebulan itu 29 hari. Fa in gumma alaikum faqmiru salasin. Kalau kalian terhalang melihat hilal, maka sempurnakan jadi 30. Gak ada 28, gak ada 31. Gak ada 28, gak ada 31. Perhatikan ya. Nah, kalau sebulan, ya berarti sebulan. 30 anggaplah, oke. Ya. Bulan besok 31 ini. Berarti gajiannya tanggal 31. Enggak. Tanggal 31 gajiannya. Karena dia udah 30 hari. Atau di tanggal 30. Pas dia udah selesai, langsung gaji. Ya. Baik. Ini yang perlu diperhatikan. Hadis terakhir. Nih karena tadi pertanyaannya kaitannya dengan hadis yang ini. Ya udah kita habisin aja ya bab ini ya. Hadis terakhir. Man istajara an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran
falyusallim lahu ujratah. Rawahu Abdur Razzaq wa fihi inqita'un. Wasalahu al-Baihaqi min tariq Abi Hanifah. Ya, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya. Ya, maka tentukan upahnya. Jangan gambling. Ya, jangan gak jelas. Nah, jadi istihbab tahdidi ujratil ajir ala amalihi. Ya. Ya, jadi dianjurkan ditentukan upah pekerja supaya nggak ada kejadian pertikaian. Kok cuma segini nih? Nah, foto segini saya nggak mau kerja di sini. Gitu. Ya, harus ditentukan. Baik. Menentukannya dengan bagi hasil boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Menentukannya dengan bagi hasil. Berarti itu semakin memancing semangat dari pekerja juga. Begitu. Agar dia enggak leha-leha. Nah, berarti bab ini habis semua. Ijarah ya. Berarti sekarang Ihya'ul Mawat. Nah, nanti bab yang baru yaitu Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang sudah mati. Ya. Nah, itu babnya nanti insya Allah. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Ya. Akadnya akad ijarah. Lembaga yang berbayar. Nah, itu di hadis terakhir kan? Man istajara ajiran falyusallim lahu ujratah. Ya kan? Dia tentukan. Apa terjemahan di buku ibu? Bang siapa? Apa? Beda nggak sama saya terjemahnya? Coba ibu baca terjemahan versi buku ibu. Ya, ditanya berdosa atau tidak, ya tidak berdosa ya. Tetapi melanggar enggak? Ya. Karena kan ekspektasi ibu atau pengajar yang lain mau mengajar sini enggak? Mau. Ekspektasinya mungkin gaji besar. Ternyata ya segini. Foto segini masa nggak mau lah. Begitu. Seperti si bupati yang ada di Banjarnegara. Dia orang kaya. Dia kampanye habis miliaran. Pas dilihat, ya gaji segini, foto segini masa nggak mau. Ya, berarti ada kemungkinan korupsi dong Pak. Ya harus korupsi katanya. Beneran korupsi, ketangkep. Ya, siapa ya? Kalau ibu ingat itu ya, sempat viral kan? Dia itu level mau jadi bupati bu, bukan guru TPQ. Nah itu ya, harusnya ada kejelasan. Gaji bupati cuma ya berapa kali di atas UMR daerah dia lah. Ya, kalau kayak gitu kan orang nggak ada yang mau jadi bupati. Ya, lari semua. Sekarang nggak jelas. Yang jelas itu apa? Besar kemungkinan korupsinya. Resikonya KPK. Ya, akadnya nggak bener antara pemerintah dan para calon-calon itu. Ya, ya udah. Sistemnya juga nggak bener. Ya, kayak tadi seperti itu. Ada yang lain silahkan ditanya.
Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.